warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rebingatur Rahmawati. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menggambarkan grafik polinomial. Untuk menggambarkan grafik polinomial itu terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Yang kedua itu menentukan titik potong sumbu X di mana Y itu sama dengan 0. Selanjutnya menentukan titik selang naik dan turun. Selanjutnya juga kita dapat menentukan titik stasioner. Di sini kita akan menggunakan turunan pertama dari fungsi tersebut, di mana fungsi turunan tersebut sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan kecekungan, baik kecekungan atas maupun kecekungan bawah. Selanjutnya kita akan menentukan titik belok, di mana di sini kita dapat menggunakan rumus turunan kedua dari fungsi turunan pertama tadi. Dan di mana fungsi turunan kedua ini nantinya yaitu sama dengan 0. Lanjut, langsung saja kita ke contoh, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Penyelesaiannya yang pertama yaitu menggunakan langkah-langkah yang pertama tadi, yaitu menentukan titik potong sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Di sini Y sama dengan fungsinya tadi dimasukkan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Selanjutnya kita akan mengganti setiap X ini dengan 0. Jadi Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Jadi di sini dapat kita tentukan bahwa Y sama dengan min 3. Nah, di sini kita dapat menentukan titik potong dari sumbu Y tersebut, yaitu 0, min 3. Selanjutnya melanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong sumbu Y, di mana titik sumbu X di mana Y sama dengan 0. Masukkan lagi tadi di mana Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Nah, di sini kan Y sama dengan 0. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan 0. Masukkan lagi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Lanjut, untuk mencari titik potong sumbu X ini, kita akan menggunakan faktorisasi dari fungsi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Di sini kita mendapatkan bahwasanya faktor dari fungsi ini yaitu x pangkat 2 dikurang 1 dan 2x ditambah 3. Di mana X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0, kita dapat bahwasanya X-nya sama dengan 1. Dan yang bagian 2X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya yaitu min 3 per 2. Jadi, dari X pangkat 2 min 1 sama dengan 0, kita mendapatkan titik potong, yaitu 1,0. Dan sebaliknya dari 2x tambah 3 sama dengan 0, ini kita mendapatkan titik potongnya di min 3 per 2,0. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik selang naik dan turun, di mana kita masukkan lagi dari fungsi tadi Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Nah, untuk menentukan titik selang naik dan turun ini, kita menggunakan rumus turunan pertama. Ya, dari fungsi ini tadi kita turunkan. Jadi 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 2. Nah, di sini saya membagi semua fungsi ini dengan 2, yaitu hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 3x min 1. Untuk menentukan titik selang selanjutnya, saya menggunakan rumus pemfaktoran, di mana x1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac dibagi
2A. Selanjutnya, dari fungsi tadi kita dapat mengetahui bahwasanya A itu sama dengan 3, B itu 3, dan C sama dengan min 1. Kita masukkan tuh rumus dari X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Kita masukkan satu persatu. Min B-nya yaitu B 3, jadi min 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali min 1 dibagi 2 kali 3. Hasilnya yaitu min 3 plus minus akar 9 tambah 12 dibagi 6. Selanjutnya min 3 plus minus hasil dari akar 21 dibagi 6. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya min 3 plus minus. Nah, akar dari 21 adalah 4,58. Jadi min 3 plus minus 4,58 dibagi 6. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya X1 sama dengan min 3 plus 4,58 dibagi 6. Hasilnya yaitu 1,58 dibagi 6 yaitu 0,26. Selanjutnya yaitu X yang kedua, di mana di sini min 3 min 4,58 dibagi 6 yaitu min 7,58 dibagi 6. Hasilnya yaitu min 1,26. Lanjut bahwasanya untuk menentukan selang naik dan selang turun itu kita menggunakan garis bilangan, di mana di antara 0,26 dan min 1,26. Di sini kita akan menggunakan uji coba. Yang pertama yaitu X sama dengan min 2. Jadi kita masukkan dari persamaan tadi fungsi turunan pertama yaitu 6. Kita masukkan 6 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 2 dikurang 2. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 24 ditambah min 12 dikurang 2 sama dengan 10. Di mana 10 ini lebih dari 0. Jadi ini disebut dengan selang naik. Selang naik. Selanjutnya kita akan menguji dengan X sama dengan 0. Nah, kita masukkan nih 6 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0 dikurang 2. Nah, di sini kita mendapatkan hasil min 2, di mana min 2 ini adalah kurang dari 0. Jadi X sama dengan 0 ini merupakan selang turunnya. Selang turun dari persamaan tadi. Selanjutnya kita akan menguji bahwasanya X sama dengan 1, di mana kita masukkan nih 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 6 kali 1 dikurang 2. Jadi hasilnya 6 tambah 6 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, di mana 10 ini lebih dari 0. Jadi ini merupakan selang naik juga. Jadi kita dapat mengetahui di sini di mana jika X-nya 0 itu hasilnya adalah min di bagian 0 ini. Nah, jika kita menguji di bagian min 2, di bagian sebelah sini, maka hasilnya adalah plus. Sama halnya dengan di sebagian kanan, yaitu kita telah menguji bahwasanya X sama dengan 1 itu hasilnya adalah plus. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya selang naik ada pada di X kurang dari min 2 atau bisa juga X lebih dari 1. Dan selang turunnya itu terdapat pada X di mana X kurang dari min 2 lebih dari 1. Selanjutnya kita masuk ke titik stasioner. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu titik stasioner, di mana kita akan menguji tadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Dari persamaan tadi, dari 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Jadi kita masukkan nih, kita akan menguji yang X sama dengan min 2.
Jadi kita masukkan di setiap X ini kita ganti dengan min 2. Jadi 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 2 dikurang 3. Jadi hasilnya min 16 ditambah 12 ditambah 4 dikurang 3, hasilnya yaitu min 3. Jadi di sini kita mendapatkan titiknya yaitu min 2, min 3. Selanjutnya kita akan membuktikan dengan X sama dengan 1. Kita masukkan bahwasanya di setiap X, variabel X ini kita ganti dengan 1. Jadi dari persamaan 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3, kita akan ganti dengan 1, yaitu 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 3, yaitu hasilnya 2 ditambah 3 dikurang 2 dikurang 3 itu hasilnya 0. Jadi kita mendapatkan titiknya yaitu 1,0. Lanjut kita ke langkah yang kelima, yaitu menentukan kecekungan. Di mana menentukan kecekungan ini kita menggunakan turunan fungsi yang kedua. Dari fungsi turunan yang pertama kita akan turunkan lagi, yaitu dari fungsi yang turunan pertama 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 2. Kita turunkan lagi menjadi 12x ditambah 6. Nah, turunan keduanya Y ini adalah sama dengan 0. Maka turunannya yaitu 12x ditambah 6. Kita rubah nih, 12x ditambah 6 sama dengan 0. 12x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 dibagi 12. Nah, di sini saya langsung membagi dengan 6. Jadi X sama dengan min 1/2. Di sini juga untuk menentukan kecekungan baik naik ataupun turun, kita menggunakan garis bilangan di antara 0 dengan min 1/2. Di sini kita akan menguji dengan X sama dengan 0, yaitu dari turunan yang kedua, yaitu 12x ditambah 6, maka kita akan merubahnya X menjadi 0. 12 dikali 0 ditambah 6, hasilnya adalah 6. Nah, jika X-nya berada di 0, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya kita akan menguji dengan X sama dengan 1. Kita akan mengganti setiap variabel menjadi 1. 12x ditambah 6 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 18. Selanjutnya kita akan menguji nih di X sama dengan min 1. Jadi 12x ditambah 6 sama dengan 12 min 1 ditambah 6 sama dengan min 6. Jadi di setiap sini bagian min hasilnya adalah min. Di bagian 0, jika X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah positif. Dan jika X sama dengan 1, di sampingnya 0 juga hasilnya adalah positif. Lanjut dengan langkah yang terakhir, yaitu menentukan titik belok. Dari X tadi kita sudah menemukan bahwasanya min 1/2. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Jadi kita ganti setiap variabel X menjadi min 1/2. Jadi 2 dikali min 1/2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1/2 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1/2 dikurang 3. Hasilnya yaitu min 1/4 ditambah 3/4 ditambah 1 dikurang 3. Di mana hasilnya yaitu min 6/4. Di sini saya akan memperkecil atau menyederhanakan lagi dengan membagi 2. Jadi hasilnya min 3/2. Jadi kita menentukan titiknya yaitu min 1/2, min 3/2. Setelah itu kita dapat menggambarkan sebuah grafiknya dari titik-titik yang telah kita temukan, yaitu titik potong sumbu X. Kita sudah menemukan bahasan 1,0 dan min 3/2,0. Di sumbu Y kita telah menentukan bahwasanya 0, min 3.
Selanjutnya di titik stasioner kita sudah menemukan bahasanya 1,0 dan min 2, min 3. Dan di bagian selang naik itu terdapat X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Kalau di bagian turun itu X kurang dari min 2 lebih dari 1. Jadi di sini juga kita sudah menemukan bahasanya titik beloknya berada di min 1/2, min 3/2. Jadi gambar grafik dari persamaan tadi bisa dilihat bahasanya seperti di bawah ini. Kira-kira seperti inilah gambar grafik dari persamaan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan sambung ke pertemuan yang selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.